Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Saung Astani pada modul pembelajaran keempat, yaitu budidaya hidroponik untuk petani milenial. Pada modul pembelajaran ini, kita akan belajar mengenai bagaimana teknik budidaya secara hidroponik. Yang pertama yaitu terkait pendahuluan. Menurut Pusat Data tahun 2021, pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan konsumsi sayur dan buah itu mengalami kenaikan sebesar 19,78% dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu 9,74%. Nah, pada fenomena kenaikan ini diduga karena adanya pandemi yang menyebabkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga imun dengan mengonsumsi konsumsi produk-produk yang sehat seperti sayur dan buah. Nah, pada budidaya tanaman sayur maupun buah itu dikenal salah satu budidayanya yaitu secara hidroponik. Nah, hidroponik sendiri yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu hidro berarti air dan ponos yang berarti kerja. Nah, dapat diartikan sebagai air yang bekerja. Nah, untuk secara umumnya sendiri, hidroponik merupakan teknologi budidaya, yaitu menggunakan media tanpa tanah atau media inert. Nah, inert di sini sendiri adalah media yang tidak mengikat hara seperti arang sekam, rock wool, kokopit. Nah, jadi budidaya hidroponik itu tidak semata-mata tanpa tanah dan hanya menggunakan air itu bukan, tetapi dapat menggunakan media juga seperti sekam maupun rock wool. Yang penting media digunakan itu adalah media yang inert atau tidak mengikat hara. Nah, untuk kelebihan sistem hidroponik sendiri ada ber, bermacam-macam. Yang pertama itu tidak memerlukan lahan yang luas. Terus ada budidayanya dapat dilakukan sepanjang tahun. Kualitas hasil produksi itu lebih bersih dan lebih tinggi. Keempat yaitu penggunaan pupuk dan air itu secara lebih efisien. Yang kelima terkait pengendalian hama dan penyakit lebih mudah sehingga bahkan produk-produk hidroponik itu merupakan produk-produk yang non pestisida. Nah, untuk prinsip-prinsip dari teknik hidroponik itu ada bermacam-macam yang perlu diperhatikan, yaitu terkait yang pertama, yaitu pengelolaan nutrisi dan air. Nah, pada prinsip ini kita harus memperhatikan kebutuhan nutrisi dan air pada setiap jenis tanaman yang digunakan. Karena apa? Karena jenis tanaman di hidroponik itu memiliki kebutuhan hara dan air yang berbeda-beda, sehingga kita harus mengetahui dan menyeting kebutuhan hara yang cukup bagi tanaman yang akan kita tanam. Yang kedua terkait EC dan pH larutan. EC atau electric conditional ini maksudnya itu yaitu banyaknya larutan yang terlarut sehingga memunculkan muatan pada larutan hara. Di sini yang dimaksudkan bahwa banyaknya zat terlarut pada larutan hara tersebut. Lalu ada pH larutan, yaitu berat yang dimaksudkan dengan keasaman larutan. Nah, EC dan pH ini harus memenuhi standar dari EC dan pH pada tanaman yang dibudidayakan. Yang ketiga yaitu pemilihan komoditas dan pengelolaan greenhouse. Nah, untuk pemilihan komoditas tanaman yang digunakan secara hidroponik itu harus diperhatikan juga karena tanaman yang berbeda itu akan menghasilkan sistem hidroponik yang berbeda pula maupun greenhouse juga seperti itu. Jadi ketika tanamannya berbeda, maka kebutuhan dari greenhouse itu juga berbeda. Misal, untuk membudidayakan tanaman melon secara hidroponik maupun dibandingkan dengan pakcoy secara hidroponik, maka akan membutuhkan greenhouse atau media tanam yang berbeda. Yang keempat yaitu terkait pengelolaan. Seperti pengelolaan di sini meliputi dari pengendalian hama penyakit dan sampai akhirnya yaitu panen dan pasca panen tanaman budidaya hidroponik. Nah, sistem dan tipe hidroponik. Yang pertama yaitu terkait vertigasi atau metode gabungan antara irigasi dan pemupukan. Kedua, kultur air adalah hidroponik yang menggunakan media air, seperti contohnya NFT dan
DVT. Yang ketiga, kultur agregat adalah hidroponik yang menggunakan media padat seperti arang sekam, kokopit, media padat lain yang bersifat inert. Yang keempat, terkait sistem terbuka. Nah, sistem terbuka ini maksudnya apa? Maksudnya air atau larutan nutrisi yang digunakan itu sekali pakai, jadi tidak bersiklus. Nah, untuk yang bersiklus itu dikenal dengan sistem tertutup. Nah, pada hidroponik tipe ini, maka air nutrisi atau air haranya itu bersiklus atau berputar. Berikut ada tipe-tipe hidroponik. Nah, di sini ada berbagai macam gambar dari tipe-tipe hidroponik. Nah, yang pertama yaitu deep water system. Nah, pada gambar mungkin seperti ini metode deep water system. Kelebihan dari deep water system yaitu mudah dan murah, namun kekurangannya membutuhkan air yang banyak. Lalu ada weak system atau sistem sumbu. Nah, di sini kelebihannya yaitu mudah, sederhana, dan tidak memerlukan listrik. Untuk kekurangannya yaitu kemampuan mengalirkan nutrisi hara yang rendah. Selanjutnya yaitu metode EPB, end flow system. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu murah, tanaman tumbuh dengan baik, namun kekurangannya menggunakan peralatan lebih banyak. Selanjutnya yaitu aeroponik. Nah, kelebihan ini tanaman tumbuh baik, namun kekurangannya yaitu instalasi hidroponiknya yang rumit dan membutuhkan listrik. Nah, yang paling banyak digunakan dan paling umumnya digunakan pada industri sayuran hidroponik yaitu NFT atau nutrien film teknik. Nah, kelebihan di sini yaitu cocok untuk tanaman sayuran daun, namun kekurangannya menggunakan listrik. Jadi pada NFT ini air itu selalu mengalir selama 24 jam. Nah, apabila listrik mengalir, maka pompa yang digunakan untuk mengalirkan listrik akan mati. Maka pada budidaya secara NFT diperlukan juga genset untuk menyuplai listrik apabila listrik pada hidroponik itu mati. Nah, pada slide ini dijelaskan terkait larutan hara hidroponik. Nah, larutan hara hidroponik itu dikenal dengan nama AB mix. Nah, di sini ada AB mix. Maksud dari mix sendiri di sini adalah campuran dari larutan A dengan larutan B. Nah, larutan A dan B ini meliputi dari kebutuhan hara makro dan hara mikro pada tanaman. Nah, untuk di sini dapat dilihat pada gambar, di sini ada beberapa jenis hara. Yang pertama hara non mineral. Ini dapat diambil dari air seperti air dan udara seperti karbon dari CO2, hidrogen dan oksigen dari molekul-molekul air. Nah, untuk dari larutan hara di sini yaitu ada makro dan mikro. Makro sendiri ada hara nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur. Untuk mikronya sendiri ada boron, klorida, tembaga, besi, mangan, dan yang lainnya. Nah, untuk larutan hara hidroponik itu dikenal dengan nama larutan hara A dan larutan hara B. Dan apabila digabungkan maka lebih dikenal dengan nama AB mix. Nah, pada penyiapan larutan hara, larutan A dan larutan B itu jangan dicampur karena ada senyawa kimia apabila dalam kondisi atau kelarutan yang pekat, larutan A dan B maka akan terjadi penggumpalan. Nah, pada sistem budidaya hidroponik dikenal dengan nama larutan stok dan larutan kerja. Larutan stok di sini merupakan larutan yang memiliki konsentrasi yang tinggi atau dipekatkan. Sementara larutan kerja itu adalah larutan stok yang diencerkan. Biasanya diencerkan hingga 100 kali. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau bahan diskusi yang ingin ditanyakan, silahkan tulis aja pertanyaan di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Saung Astani, Benteng Muda Bertani.